Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Widin Mangalifin. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas masalah najis, hadas, dan kotor. Karena kebetulan tadi saya melihat status teman bertanya bagaimana kalau orang kalau dia berangkat dari rumah dalam keadaan berwudu mau sholat isya, kemudian di tengah perjalanan dia menginjak kotoran ayam atau ya kotoran hewan lah. Apakah dia harus berwudu lagi? Nah, ini penting. Kasusnya di masyarakat, ya di masyarakat awam, entah banyak atau sedikit, yang penting saya pernah mengalami, bukan hanya teman saya yang seperti itu yang bertanya seperti itu. Ada juga orang yang sudah dari rumah berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid, di jalan ketemu dengan tetangganya yang kebetulan waktu itu sore hari, menjelang maghrib. Jadi tetangganya itu baru pulang dari kebun mungkin. Di jalan itu ketemu dan mengajak berjabat tangan. Lah saat berjabat tangan, karena dia merasa tangan tetangganya ini kotor, dia sampai ke masjid wudu lagi. Nah, ini sebenarnya seperti apa sih? Kenapa kok jadi kan berjabat tangan itu tidak menyebabkan batalnya wudhu. Kapan-kapan kita akan membahas batalnya wudhu, ngambil dari kitab-kitab yang fikih yang menerangkan tentang batalnya wudhu. Atau jika ingin lihat video ustadz-ustadz yang sudah kayak yang terkenal, mungkin ada. Salah satunya di yang sekarang lagi bulan puasa ini yang ngaji kitab Safinah, itu ada di channel Potret Santri dari Gus Jauhar. Kita kembali lagi. Jadi satu hadas itu ada hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil bisa disucikan dengan cara berwudu. Kalau hadas besar dengan cara mandi besar, mandi keramas atau mandi ibaratnya basah dari ujung rambut sampai ujung kaki, sela-sela di telinga, sela-sela di tangan, pokoknya semua sela-sela dibersihkan semua. Itu mandi besar. Kemudian najis ini perbedaannya. Tadi hadas ada hadas kecil, ada hadas besar. Penjelasan lengkapnya hadas kecil itu penyebab hadas kecil apa saja nanti di video yang lainnya. Hadas besar penyebabnya apa saja videonya. Kemudian yang ketiga najis. Najis itu ada 3 macam. Yang pertama itu najis mukhafafah atau najis yang ringan. Ini hanya ada pada bayi laki-laki yang berumur 22 sebelum 2 tahun dan dia hanya minum ASI dari ibunya. Kalau dia sudah minum yang lain selain atau makan yang lain selain air susu ibunya, itu najisnya sudah tidak mukhafafah lagi. Yang kedua adalah najis mutawasitoh. Mutawasitoh itu najis-najis yang pada umumnya kita lihat seperti air kencing, kotoran, darah, nanah, muntahan, ya pokoknya najis-najis itu najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Walaupun jumlahnya 1 truk itu tetap namanya najis mutawasitoh. Cara membersihkannya dibersihkan dengan cara dihilangkan rasa, warna, dan bau. Kalau mutawasitoh yang nanti cara membersihkan masalah najis insya Allah di konten yang berikutnya.
ini dibersihkan. Kemudian yang terakhir najis mukhaladhah. Najis mukhaladhah kalau di mazhab Imam Syafi'i itu adalah najisnya anjing dan babi, itu harus dicuci dengan 7 kali basuhan, salah satunya menggunakan debu atau tanah. Itu pun berdasarkan waktu saya ngaji di pesantren itu, hitungan 1 itu adalah saat najis mukhaladhah ini kehilangan rasa, warna dan bau, itu baru dihitung 1, walaupun itu entah basuhan yang ke-10 ataupun yang ke-20, itu tetap dihitung 1. Jadi 2, 3, 4 sampai 7-nya itu setelah yang dihitung pertama itu warna, rasa dan baunya hilang. Tuh. Dan kotor, terakhirnya kotor. Kotor itu belum tentu najis. Dan kotor itu bukan kondisi hadas. Orang kotor belum tentu hadas. Orang bersih saja bisa berhadas. Orang dalam keadaan sudah mandi, tapi bukan mandi besar, dia bisa berhadas besar. Dan dia sudah mandi tapi mau sholat belum mandi besar, dia hanya mandi sekedar membersihkan badan dan dia tidak wudhu, itu dia tetap berhadas kecil. Jadi kotor itu jadi dalam kasus seperti ini, pertama tadi berangkat ke masjid menginjak kotoran ayam kah, kotoran kucing kah, itu saat sampai di masjid yang perlu dilakukan adalah membersihkan najisnya dibersihkan, disucikan, dibasuh dengan air, bila perlu tambahkan dengan sabun, karena biasanya dengan air saja baunya tidak hilang-hilang. Jadi harus hilang rasa, warna dan baunya, itu dihilangkan. Jadi ketika sudah wudhu dari rumah, kemudian berangkat ke masjid, di jalan menginjak kotoran, entah kotoran ayam, kotoran apapun itu, atau pokoknya ketemu najis lah, segera bersihkan najisnya sebelum melakukan sholat, karena salah satu syaratnya sholat adalah bersih badan dari najis. Kedua, kasusnya bertemu dengan tetangga yang habis dari kebun, dan kita yakin dia tidak megang najis, cuma kita tahu dia kotor. Itu ya, kalau merasa risih dengan kotornya, dicuci tangan saja, tidak sampai wudhu lagi, mengulang wudhu lagi, tidak. Dan dalam hal ini bukan berarti tidak dibolehkan wudhu lagi, ya boleh, namanya pembaharuan wudhu. Karena wudhunya belum batal, kenapa wudhu lagi? Bukan tidak boleh, silahkan, bagi yang mau wudhu lagi silahkan. Cuma kalau secara hukum fikihnya wudhunya tidak batal. Kemudian masalah wudhu diulangi itu seperti apa, nanti pembahasan video selanjutnya. Kemudian terakhir, kotor. Ini kasusnya saat ke masjid lewat jalan becek, seringnya kotor, dan kita tahu tanahnya, beceknya itu bukan karena aliran dari air yang najis, misalkan dari WC, airnya ngalir, yang kita tahu di WC itu airnya mungkin ada air kencing kah, ya pokoknya intinya ada najisnya. Tapi kita lihat di jalan itu air hujan, tanahnya kita yakin suci, itu kotor, itu tidak ada najisnya. Jadi seandainya kita jalan menuju ke masjid, jalannya becek, maka tidak menjadikan sarung kita tidak sah untuk sholat, itu hanya kotor. Kecuali kotornya sampai jatuh, kotor semua dari badan sampai sarung semuanya. Nah itu ya, kalau tahan untuk sholat dalam keadaan kotor seperti itu, ya sah-sah saja sholatnya. Cuma ya seperti apa ya, sholat dalam keadaan menggunakan pakaian dan sarung yang kotor, ya seperti itu. Jadi secara gamblangnya, terkena najis tidak menyebabkan wudhu kembali, tidak membatalkan wudhu sehingga harus wudhu kembali. Jadi itu saja pada kesempatan kali ini, kurang lebihnya saya maaf.
Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.